Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irianti Najamuddin. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan laporan studi kasus terkait pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3 Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur pada tahap perencanaan. Adapun outline yang akan saya paparkan ada 4, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 profil lokus, bab 3 pembahasan, bab 4 penutup. Latar belakang dari studi kasus ini dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di wilayah IKN dan kawasan penyangganya, diperlukan infrastruktur kelembagaan yang memadai termasuk pembangunan gedung dan kawasan kantor bagi Kementerian Koordinator. Kementerian Koordinator memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan lintas sektor di tingkat nasional. Oleh karena itu, keberadaan fasilitas fisik seperti gedung, kantor yang representatif, dan kawasan pendukung lainnya menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan kinerja pemerintahan yang efektif dan efisien di kawasan IKN dan sekitarnya. Maksud dan tujuan ada 4 poin, yaitu 1. Melakukan kajian terhadap permasalahan pengawasan mutu pembangunan bangunan gedung yang sering muncul. 2. Melakukan kajian terhadap resiko dan dampak dari permasalahan pengawasan mutu pembangunan bangunan gedung. 3. Memberikan strategi pengendalian mutu agar permasalahan pengawasan mutu dan pembangunan bangunan gedung dapat diminimalkan pada tahap perencanaan dan memberikan rekomendasi teknis pengawasan mutu pembangunan bangunan gedung pada tahap perencanaan. Identifikasi permasalahan ada 4 poin juga. 1. Permasalahan dalam perencanaan teknis, yaitu ketidaktepatan spesifikasi teknis dalam dokumen perencanaan, yaitu dokumen RAB, gambar kerja, dokumen teknis lainnya yang menjadi dasar pelaksanaan. Keterlambatan finansial desain yang berpotensi mempengaruhi jadwal pelaksanaan dan mutu konstruksi. Kedua, keterbatasan SDM dan pengawas pada tahap awal. Belum dilibatkannya tenaga pengawas mutu bersertifikat sejak tahap perencanaan, sehingga pengendalian mutu belum berjalan proaktif. Kurangnya pengalaman tim pengawasan terhadap proyek skala besar dan berwawasan lingkungan, khususnya di lokasi strategi seperti Ibu Kota Nusantara. Ketiga, masalah koordinasi antar pemangku kepentingan. Koordinasi antara pemerintah, pengguna jasa, dan tim pengawas masih lemah, terutama dalam penyelarasan dokumen mutu, target teknis, dan kebutuhan operasional kementerian. Tidak adanya sistem manajemen mutu terpadu yang bisa digunakan semua pihak sejak awal perencanaan. Keempat, keterbatasan pengawasan terhadap kesesuaian standar. Belum optimalnya penerapan standar nasional Indonesia atau biasa disebut SNI, pedoman teknis bangunan mutu atau quality plan, checklist mutu, dan sistem pengendalian belum disiapkan sebagai bagian dari proses perencanaan teknis. Adapun profil pembangunan gedung kawasan kantor Kementerian Koordinator Kabupaten Penajam Pasir Utara Provinsi Kalimantan Timur, nilai kontrak dari proyek ini sebesar 902.579.775.000 bersumber dari APBN tahun 2022 sampai 2024. Pelaksanaan dimulai pada 2 Januari 2023, selesai 31 Desember 2024. Metode yang dilakukan adalah design and building. Akses ke lokasi jaraknya dari bandara sekitar 95 km. Adapun lingkup pekerjaan ada 9, yaitu pada tahap pendahuluan, pekerjaan perancangan, pekerjaan persiapan, tower 1, ada 4 tower, tower 1, tower 2, tower 3, tower 4, terus bangunan fasilitas, dan penataan kawasan. Pembahasan, kita masuk ke bab 3, yaitu pembahasan untuk meminimalisir permasalahan pengawasan mutu bangunan gedung yang sering muncul pada tahap perencanaan.
Salah satu yang harus lengkap dan detail adalah dokumen perencanaan. Adapun permasalahan pengawasan mutu bangunan gedung yang sering muncul yaitu satu ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan di mana spektek atau spesifikasi teknis yang telah dibuat dalam dokumen kontrak tidak selalu dijadikan acuan dalam pelaksanaan konstruksi dan material bangunan yang digunakan tidak sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan. Kedua, tenaga pengawas yang kurang kompetensi, di mana tenaga pengawas di lapangan tidak memiliki pengalaman atau latar belakang teknik yang kurang memadai, yang bisa menimbulkan permasalahan pada pelaksanaan konstruksi yang belum banyak mengikuti pelatihan teknis maupun sertifikasi teknis. Ketiga, dokumentasi atau pelaporan yang lemah, tidak ada sistem pendokumentasian yang sistematis atau proses pengawasan mutu dan laporan pengawasan sering tidak sesuai dengan di lapangan. Keempat, pengawasan internal lemah, struktur organisasi pengawasan yang tumpang tindih atau tidak berjalan efektif, dan kurangnya audit internal secara rutin baik per hari, minggu maupun bulanan. Kelima, interval non teknis, yaitu tekanan dari pihak seperti politik, anggaran yang dipaksakan, atau penunjukan kontraktor yang tidak kompeten. Terakhir, kurangnya pemanfaatan teknologi pengawasan, belum menggunakan teknologi Building Information Modeling atau BIM, dilakukan drone atau sistem manajemen proyek berbasis digital untuk mengontrol mutu. Terakhir, yaitu penutup, ada 4 poin yang jadi kesimpulan dari studi kasus ini. Poin 1 yaitu tahap perencanaan merupakan fondasi utama dalam menjamin mutu bangunan, di mana aspek teknis, administrasi, dan regulasi harus dirancang secara cermat dan sesuai standar untuk menjaga kualitas mutu pembangunan bangunan gedung semua infrastruktur. Dua, permasalahan umum yang sering muncul dalam pengawasan mutu di tahap perencanaan seperti ketidaksesuaian spektek, kurangnya koordinasi antar pihak, dan lemahnya dokumentasi teknis dapat berdampak signifikan terhadap kualitas hasil akhir pembangunan. Ketiga, studi kasus ini juga menekankan pentingnya keterlibatan pengawasan teknis sejak tahap perencanaan serta kebutuhan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan efisien termasuk pendekatan regeneratif desain dalam menyusun desain bangunan dan kawasan. Keempat, melalui pelatihan ini dapat diperoleh keterampilan untuk mengidentifikasi resiko mutu pada tahap awal, menyusun strategi mitigasi, dan memastikan bahwa dokumen perencanaan telah memenuhi persyaratan teknis, administrasi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian paparan dari saya ucapkan terima kasih banyak, semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.